Halo sobat trader dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan live trading pada hari Selasa jam 21 nanti ya. Jadi sekarang masih jam 19.33. Nanti kita akan melakukan analisa dulu, lalu kemudian menentukan entry posisi. Oke, seperti sebelum-sebelumnya, cara entry kita itu masih menggunakan metode pada video saya sebelumnya. Jadi tetap ya, metodenya kita tunggu momen, tunggu waktu, tunggu candle membentuk pola. Agar supaya kenapa? Agar supaya kita lebih terarah dan terukur. Kapan kita harus masuk, kapan kita harus sell, kapan kita harus buy. Oke, untuk teman-teman yang baru nonton video saya ini, tekniknya bisa kalian cari di video saya yang lain, tentunya di channel Forex Trick ini ya. Oke, kita analisa dulu. Analisa kondisi pasar, analisa kondisi candle hari ini seperti apa, dan candle hari ini cenderung pergerakannya sedikit ya. Untuk Euro USD ini pergerakannya sedikit sekali. Biasanya nanti ini akan ada pergerakan harga yang signifikan. Di jam-jam 21 nanti ya, atau di jam 9 ke atas. Antara jam 8, jam 9, jam 10, 11 itu akan ada pergerakan harga yang sangat signifikan. Lalu kita akan mencari yang namanya entry posisi yang sekiranya menguntungkan bagi kita. Oke, untuk Euro USD ini masih sideways ya. Tapi ini sudah membentuk candle 13 ya. Oke, ini sudah candle 13, artinya kita sudah bisa menentukan batas atas dan batas bawah untuk Euro USD ini ya. Jadi ini adalah batas atas dan batas bawah di candle Euro USD. Di sini sudah membentuk 13 candle ya. Ini adalah candle ke-13, ini ke-14. Jadi sudah bisa dijadikan acuan untuk support dan resisten di metode kita untuk entry malam nanti ya. Jadi kita analisa dulu sekarang, mumpung masih ada waktu 1,5 jam lagi. Oke, ini untuk Euro USD. Kita akan mencari yang lainnya. Ini untuk USD JPY,
sama, ini sudah membentuk 13-14 candle ya, tapi yang kita ambil adalah sampai di candle 13 ini. High low nya menjadi patokan kita untuk menentukan support dan resisten. Ini sampai sini. Oke, dan satunya sampai sini. Oke, ini kita menggunakan time frame H1 ya untuk membuat garis-garis support dan resisten ya di H1 ini ya. Ini nanti sebagai acuan saja. Ini kemungkinan akan naik, tapi kita tidak akan melakukan hal itu ya, karena kita harus melakukan sesuai SOP yang sudah kita buat di video saya sebelumnya. Jadi entry-nya harus sesuaikan ya, sesuaikan dengan materi yang ada di video saya sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton videonya, silahkan tonton. Oke, ini untuk USD GP. Kita sudah menemukan garis atau garis atas, garis bawah, support resisten di H1. Untuk USD CHF juga, ini cenderung sideways ya. Cuman sudah mulai ada pergerakan yang entah dia mau kemana. Kita tidak tahu ya, pergerakan market itu susah untuk ditebak ya. Oke. Oke, ini untuk USD CHF. Dan untuk USD CHF ini sudah menembus resisten ya. Resisten, tinggal kita menunggu pola 1 2 3 sampai 4 ya. 1 2 3 minimal 3. Tapi lihat kondisi. Jadi kita harus jeli, kita harus peka dengan kondisi kondisi pasar ya. Kondisi pasar, keadaan candle, posisinya di mana, di harga berapa. Oke, ini untuk USD CHF. Ini untuk GU sama ya pergerakannya ya, kemungkinan ini nanti akan jatuh ya. Nanti akan ada pergerakan yang sangat signifikan di jam-jam antara jam 8 jam 9. Kalau ada news mungkin sampai jam 10 ya, atau nanti sampai jam ya kita lihat dulu lah ada news di jam berapa saja. Nanti kita bisa mengetahui kira-kira kita kapan enaknya untuk masuk ya, untuk entry posisi. Karena kalau dibarengkan dengan news itu sangat berbahaya. News itu tidak bisa kita anggap remeh. Kita harus juga pantau yang namanya news. Atau kalau kita tidak mau mengikuti news, hindarilah news-news itu. News-news yang biasanya atau berita-berita yang berlabel merah atau berlabel high itu sangat ini tembus juga sudah. Kemungkinan akan ada pergerakan
yang sangat signifikan habis ini ya, tapi kita tidak masuk di sini nanti ya. Kita sesuaikan dengan SOP kita, jangan sampai kita terbawa emosi, terbawa suasana. Terbawa suasana artinya kita kapanpun kita open posisi kita selalu mendapatkan profit. Jadi kita lupa, kita terlena dengan kondisi pasar yang sangat fluktuatif ini, yang akhirnya membuat kita semakin rakus, semakin keinginan kita semakin menggebu-gebu untuk masuk market, ayo masuk market, pasti profit. Tidak ya, tidak seperti itu, tidak semudah itu. Ketika kita sudah terlena, ketika kita sudah mendapatkan banyak profit, kadang kita lupa bahwasanya market itu tidak bisa ditebak ya. Market itu tidak bisa selalu sesuai dengan harapan kita. Oke, ini kita sudah menemukan juga, tinggal bagaimana endingnya nanti di jam 9 ya, di jam 21. Kalau kita menghitung candlenya mungkin nanti di jam antara candle di 17, 18, 19 atau sampai 20 ya. Seperti ini, seperti di area ini. Kalau kita tarik, kalau kita tarik ke sini, maka ini adalah resisten yang sudah ditembus, yang mana di sini sudah membentuk pola 1, 2, 3 candle, yang mana kita seharusnya open posisi di daerah ini ya. Kita seharusnya open posisi di daerah ini, tapi harga melanjutkan tren naiknya ya. Tapi biasanya kalau di hari-hari biasa itu kalau di hari-hari biasa biasanya balik ya, 3, 4. Ini sudah di jam berapa? Jam 19. Candle ke 19, 20 ya. Geser ke 20. Patokan kita kan di sini sebenarnya jam 17 ini. Dan ini ketepatan juga di hari Sabtu ya. Hari Jumat ya. Hari Jumat itu memang rawan sekali. Jumat itu rawan sekali. Hari Jumat malam Sabtu ya. Ini rawan sekali. Karena penutupan candle mingguan ya, weekly ya. Dan itu sangat tidak bisa ditebak ya. Tidak seperti yang kita harapkan. Berbeda dengan sebelum hari Jumat ini ya, hari Jumat malam Sabtu. Di hari sebelumnya masih enak saja. Jadi kalau di sini kan sesuai dengan pola atau SOP kita ya, antara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Kamis 3 hari ya. Cukup trading kita 3 hari kalau mau mencari yang aman-aman saja. Tapi kadang trader itu ingin mencari tantangan ya.
selalu penasaran dengan kondisi market, selalu ingin trading lah. Mereka ingin selalu masuk entry posisi. Dengan PD-nya mereka entry posisi sell atau buy yang dengan lot yang tidak wajar ya. Artinya mereka saking PD-nya mereka tidak takut akan mereka tidak memikirkan perkiraan mereka, analisa mereka itu salah. Jadi mereka menganalisa candle, menganalisa pasar. Mereka berharap sesuai dengan ekspektasi ya. Mereka berharap sesuai dengan analisa. Dan ya namanya market tidak ada yang tahu. Market tidak bisa ditebak. Kita hanya bisa disiplin ya. Artinya disiplin, kita harus memiliki planning untuk entry posisi. Jadi kita akan mengambil reversal ya, reversal sedikit demi sedikit ya, karena memang saya tipe awalnya saya orang yang suka scalping, tapi scalping dalam time frame M5 itu waduh, kadang kita untung besar, kadang kita rugi besar. Itu 50-50 juga kalau kita main di time frame H5 di time frame M5 dan kita scalping di situ menggunakan teknik-teknik tertentu. Dan saya akui itu sangat melelahkan. Scalping itu melelahkan. Scalping itu ya kita harus bisa mengontrol. Kadang dulu saya tidak bisa mengontrol ketika saya main scalping itu. Karena sekali saya mendapatkan sekali saya analisa saya benar terus menerus, saya tidak memikirkan rasa takut itu, saya tidak memikirkan rasa khawatir yang ada dalam diri ini. Kita mengabaikan rasa takut, kita terlalu overconfident sehingga membuat kita lupa bahwa market ini bukan milik kita. Kadang kita benar, kadang kita salah, meskipun ya memang kadang juga analisa kita itu memang benar, cuman penggunaan lot yang terlalu barbar, penggunaan lot yang tidak sesuai dengan modal. Artinya kalau kita full lot tentu itu sangat berisiko sekali. Jadi harus ada perhitungan-perhitungan yang matang terkait dengan berapa modal kita, berapa yang harus kita gelontorkan di forex ini ketika kita masuk market, berapa lot. Jadi kita tinggal menentukan saja berapa persen dari dana kita yang ada, kita mau berapa persen, untuk kerugiannya berapa persen. Jadi kita bisa mengatur itu ya dengan mengatur lotnya.
Agar tidak kebablasan, kita full load, kita MC terus menerus. Sebenarnya forex ini simple saja. Kita menunggu momen yang tepat untuk entry posisi buy atau sell ya. Jadi yang awalnya saya main scalping, sekarang saya semi scalping ya, artinya intraday. Jadi saya open posisi hari ini dan harus close posisi hari ini atau besok ya, kalau memungkinkan besok, kalau patternnya atau polanya masih bisa dikejar sesuai analisa. Ini sudah mulai ada tanda-tanda pergerakan signifikan. Kita tidak tahu ini, biasanya kalau seperti ini dia akan condong ke bawah, condong kita harus nge-sell ya. Tapi tidak untuk saat ini, karena fokus kita masih dengan SOP yang di video saya sebelumnya, yaitu menunggu di jam 21 minimal ya, dan hindari news besar, karena atau kita nunggu dulu news besarnya seperti apa dulu, polanya seperti apa, baru ketika kita sudah yakin untuk entry posisi ya, jadi kita bisa entry posisi kalau sudah yakin. Oke, ini untuk GU ya, untuk GU sudah. Untuk XAU USD ini, nah ini kemarin oke. Ini jadi kemarin itu saya melakukan entry sell ya, entry sell di gold atau XAU USD ini, entry sell di daerah ini ya, di daerah ini saya entry sell ya, dan perkirakan masih di sekitaran daerah ini ya, masih sideways, dia nunggu ditembus dulu. Jadi kalau pergerakannya yang kemarin belum selesai, kita bisa entry posisi di hari berikutnya ya, seperti ini pada hari Sabtunya, pada hari Jumat malam Sabtunya. Ini pergerakan sudah di sini dia 3, di sini sudah 3, ini sudah ditembus ya. Ini candle 13 dan ini sudah ditembus 1 2 3 ini sampai 4 malah. Yang signifikan ya, ambil yang 1 2 3 candle yang signifikan ya, jangan yang seperti ini cuma tembus sedikit. Jadi yang tembus itu yang signifikan. Ini sampai 4 sampai sini, dan di sini sebagai acuan TP ya. Yang awalnya ini adalah entry posisi kita, menjadi TP kita. Jadi kita harus averaging dulu dan baru dia sampai ke TP, ke entry pertama kita. Jadi seperti itu ya konsepnya yang itu ya. Jadi di sini saya tidak menjelaskan secara detail, karena kalian bisa nonton video saya di
channel Forektik ini pada video sebelumnya ya, karena di situ sudah dibahas lengkap sesederhana mungkin agar dapat dimengerti. Oke, ini sudah 19.28, sebentar lagi jam 20, tinggal 1 jam lagi ya, 1 jam lagi seperti apa. Kalau dilihat dari bentuk pola candle yang running ini, kemungkinan jam 9 itu kita belum entry posisi ya, belum bisa masuk market di jam 9 karena melihat kondisinya seperti ini. Kondisinya tidak memungkinkan bisa sampai jam 10, 11, 12, bahkan bisa sampai jam subuh ya kalau di daerah saya, sampai jam 3 seperti itu. Jadi kalau di XAUUSD ini tidak memungkinkan untuk kita entry posisi di jam 9 ya, karena support dan resistennya masih belum tertembus. Yang garis atas ini adalah resisten, ini support, ini belum ketembus, jadi dia pergerakan harganya masih di daerah ini saja. Jadi kalau ditembus pun misalkan jam 20 ya, jam 20 tembus 1 sini misalkan, atau ke atas ke sini jam 21, jam 20 ini jam 20, oke, ini jam 20, misalkan dia tembus ke sini jam 21, 22, 23 baru bisa, jam 23, jam 11 kita baru bisa entry posisi ya, atau kita lihat kondisi marketnya. Tapi ini minimal jam 23 ya, minimal jam 23 atau jam 11 malam ya kalau di daerah saya ini. Oke. Ini untuk XAUUSD. Jadi jam 9 kita tidak entry posisi di XAUUSD, kita cari yang lainnya. Oke, untuk Euro USD ini sudah ketembus ya. Euro USD sudah ketembus, namun kita masih menunggu. Ini jam berapa? Jam 14. Oke. 15, 16, 17. Oke, 14, 3 jam lagi. Jadi jam berapa? Minimal 3 jam lagi. Jam 20, jam 21. Jam 20. Oke. Sekarang 20, 21 ya. Oke, ini kemungkinan juga sama ya. Kita tidak bisa entry posisi di jam 9 pas ya. Jadi kita harus menunggu sampai jam 10, 11 ya. Jadi kalau di XAUUSD tadi minimal itu jam 11 ya. Untuk Euro USD ini sudah 1, 2, 3. Antara jam 10 kita bisa entry posisi kalau memang memungkinkan. Kalau memang sudah berpola, kita bisa entry posisi. Ini sudah ada tanda-tanda Euro USD. Dan untuk sama ini ya, nanti jam 10-an baru kita, kalau memang dia naik terus berbentuk pola 1, 2, 3 candle yang menembus support, yang menembus resisten ini ya, kita tunggu saja.
Kita tunggu pergerakan candlenya seperti apa. Jadi minimal jam 10 nanti ya, yang untuk yang Euro USD sama USD JPY itu minimal jam 10. Dan untuk gold minimal jam 11. Jadi itu wow, nanti malam ya, tengah malam. Jadi ini kalau kita ini hari ini, jadi seperti pergerakannya sudah sudah besar ya. Padahal ini kalau kita perkecil dia ya pergerakannya masih berapa pips ini ya. Jadi ini rawan. Oke, terus di sini wah ini gawat ini. Ini dia hampir bersilangan ya. Wah, ini jangan sampai kita trade di daerah-daerah seperti ini ya. Kita biarkan saja dulu EMA-nya ini melebar. Jangan kita trading di kondisi atau di posisi EMA ini mau crossing ya, menyempit lalu crossing. Itu sangat berbahaya karena biasanya di situ ada pergerakan yang sangat signifikan, yang mana kadang kita salah memprediksi. Yang awalnya, yang biasanya kita benar, kadang di situ kita salah memprediksinya. Kadang harga tidak balik-balik gitu. Ketika kita sell, misalkan ini sudah berbentuk pola 1 2 3 candle, tapi perhatikan juga EMA-nya. Kalau dia posisinya di bersilangan seperti ini, itu sangat bahaya. Jadi kita harus melihat seberapa besar pergerakan candlenya di hari ini, berapa pips. Oke, di sini pergerakannya tahu ya, kita tidak bisa menebak sembarangan. Kita tidak bisa intinya kita harus sesuai SOP lah. Kalau trading itu kita harus punya planning, kita harus punya rencana agar kita bisa trading dengan santai, trading dengan tenang ya. Yang pastinya profit ya, semoga. Oke teman-teman sobat trader, dimanapun kalian berada, semoga hari ini bisa profit bareng ya. Meskipun video saya yang ini saya buat live, cuman uploadnya di keesokan harinya mungkin ya. Jadi ini tanggal berapa? Tanggal 10 Januari, hari Selasa malam Rabu ya, 10 Januari. Oke, kalau polanya seperti ini, itu akan lebih lama lagi nanti ya. Biasanya lebih lama lagi daftar tunggu kita untuk entry posisi. Kalau misalkan nanti ini geser masih down seperti ini posisinya, ya nambah 1 jam lagi, minimal jam 11 baru kita bisa entry posisi. Tergantung kondisi market lah, dan sesuaikan dengan SOP yang sudah kita buat. Oke teman-teman, itu oke, ini tetap ya. Jadi saya tuh sudah lama tidak bikin video karena memang kesibukan di luar ya yang padat ya, yang tidak memungkinkan untuk trading ya. Kalau trading itu harus pikiran kita harus tenang, jangan emosian. Kalau emosian kita, wah ini yang repot. Kalau sudah bicara emosi,
Intinya adalah kita harus bisa mengontrol emosi kita agar supaya trading kita bisa tenang ya, tidak gerusa-gerusu, pengen masuk market, pengen ya udahlah, kontrol dulu emosinya, kita buat planning, kita buat plan, rencana yang seperti apa, rencana yang bisa menguntungkan kita dalam dunia trading tentunya. Jadi di luar sana banyak strategi-strategi yang digunakan oleh trader profesional ya. Namun cara-cara itu kurang cocok bagi saya yang notabene adalah scalper ya. Scalper yang bagaimana ya? Scalper ya, namanya scalper pengen cepat untung, walaupun juga cepat buntungnya. Jadi teman-teman, di sini kita sudah menentukan garis support dan resisten. Tapi kalau pergerakan seperti ini, kalau di Euro USD ini bahaya juga ya. Jadi bisa ada pergerakan yang tidak terduga nanti ini. Tapi kita akan coba untuk masuk sesuai dengan SOP yang sudah kita buat ya. Semoga hari ini hari yang menguntungkan. Euro USD ini juga sama, USD JPY, USD CHF. Wah, ini sepertinya akan sesuai prediksi kita ya. Jadi nanti sama dengan GPP, GPP juga sama ya. Kita harus menunggu dulu. Kemungkinan ini akan terus down sampai 2 hari ke depan ya. Kalau hari ini down, besok paginya down, lalu hari ketiga, hari Jumat mungkin ya. Hari Jumat baru ada pergerakan buy ya. Tapi kita tidak mengambil di kesempatan sell di sini ya. Oke teman-teman, ini mungkin analisa dulu ya. Analisanya seperti ini. Jadi kita nanti akan coba buka candle lagi, buka MT4 lagi di sekitaran jam 11 ya. Tapi ini sudah ada yang tembus. Ini kita pantau lagi nanti jam 10 lah, minimal jam 10 kita pantau lagi pergerakan harganya. Kita pantau lagi sudah membentuk pola apa belum. Jadi kalau belum membentuk pola, kita harus menunggu dulu sampai dia membentuk pola yang kita harapkan, yang kita inginkan, agar trading kita lebih terarah dan terplanning, terencana. Jadi masuk market tidak asal-asalan masuk. Kalau asal-asalan masuk, kadang kita asal untung asal rugi, kadang untung kadang rugi ya. Yang namanya orang jualan pasti ada waktu kita untung, ada waktu kita rugi. Namun di kerugian itu kita harus meminimalisir kerugian itu dan memaksimalkan keuntungan yang kita miliki.
Oke, teman-teman. Oke, ini untuk XAU USD, GU, USD CHF ini sudah tembus signifikan tembusnya ya. Tinggal tunggu, ini bahaya juga ini ya. Waduh, ini kalau tembus kayak gini ya biasanya sih kurang ya. Tembusnya belum signifikan ya, jadi kita harus tunggu satu candle lagi ya yang down, candle merah, untuk memastikan, untuk mengkonfirmasi polanya, pola yang pertama. Jadi ini belum terbentuk pola yang pertama, mungkin ini sudah melewati support, cuman ini cuma melewati sedikit, tidak terlalu signifikan. Jadi kita bisa menggunakan yang lain juga ya, tidak harus kita tidak harus sama seperti saya ini. Cuma ada Euro USD, USD JPY, USD CHF, GBP USD dan gold ya. Jadi bisa kalian tambah-tambah sendiri di mana, di pair apa kalian mau trading, sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Cuman analisanya tetap menggunakan analisa yang sederhana ini. Nah, seperti ini. Oke. 1, 2, 3 minimal jam berapa ini? Kemarin jam 18, jam 9, jam 10 ya, jam 10, 11 ya, jam 11, ini jam 15, ini jam 15 jam berapa ya, ini candle 15, ini jam berapa, coba kita sini jam 15, jam 15 ini jam 15 ini candle 15 ini itu di jam 20 ke 21 ya. 21-nya ya. Jam 21-nya. Jam 15. Jam 16. Ya nanti dihitung sendiri sudah jawab. Intinya adalah kita mesti tunggu sampai jam 9. Minimal itu jam 9. Jam 9. Jam 9 itu candle ke berapa? Oke, di sini ini candle ke-14, ini jam 20, penutupan candle ke-14, ini penutupan candle jam 20 ya. Geser ini di jam 21 sebenarnya. Ke-20 menuju 21 ya ini ya. Ini candle ke-15 ini. Tapi tidak memungkinkan ya. Jadi bukan based on time. Jadi kita trading entry posisi tidak berdasarkan waktu ya sebenarnya. Cuman kita menganalisa pola yang ada di chart ini ya. Oke teman-teman, untuk yang masih baru bergabung,
selamat datang di video saya. Ini adalah video saya yang saya buat panjang karena saya ingin menjelaskan seperti apa kita menganalisa market sebelum kita menentukan entry kita. Jadi di sini saya buat panjang agar bisa dipahami secara menyeluruh ya. Karena kalau di video sebelumnya itu kan cuma bagian-bagian intinya saja. Kita tidak melihat proses bagaimana kita menganalisa market, bagaimana proses kita membuat garis support dan resisten. Itu tidak dijelaskan secara terperinci di situ. Atau mungkin sudah terperinci, cuman bingung bagaimana cara mengimplementasikannya. Jadi di video ini saya buat panjang untuk agar supaya bisa lebih mendalam lagi yang bisa saya jelaskan. Oke, di menit ke 19 ini di candle 21 ya, atau di candle keempat di jam 20 menuju 21. Kita lihat pergerakannya. Bagaimana pergerakannya. Ini counter trend ya. Jadi ini kita ngambil yang reversal saja. Oke, sebagai patokan juga bahwa sebelum kita entry posisi sebaiknya kita lihat dulu time frame H1-nya seperti apa. Time frame H1 oke, ini berada di daerah, saya di sini menggunakan Bollinger Band ya. Jadi posisinya berada di garis atas ini ya. Di garis Bollinger Band yang di atas itu ya. Dan kalau dia sampai tembus resisten itu akan, wah ini kita harus lihat dulu pergerakannya berapa pips pergerakan harga hari ini. Oke, ini adalah batas bawahnya. Kita bisa kasih batas-batas ya sebenarnya. Di D1 itu lebih jelas, lebih gampang. Di sini trennya masih turun ya. Kuat turun. Dan EMA ini masih pada melebar ya. Jadi kalau yang swing pasti dia akan sell ya. Dia akan sell karena memang daily-nya masih turun ya. Masih turun. Dan dia di sini oke. Jadi kalau kita nanti reversal, sebenarnya kalau kita menggunakan time frame H1 kita itu follow trend ya, mengikuti trend yang berada di H1 ini, yang berada di D1 ini. Trend D1 nya masih cenderung turun ya, masih cenderung sell. Sedangkan untuk H1 nya kita masih menunggu pola ke atas.
Jadi harapannya adalah harga ke atas dulu, baru setelah itu ke bawah. Oke, kita tunggu saja pergerakan harga itu seperti apa. Jadi kita analisanya tidak hanya menggunakan satu time frame ya. Jadi menggunakan multiple time frame ya. Multiple time frame ya, benar. Jadi kalau tidak bisa kita menggunakan satu time frame saja. Nggak bisa, susah. Kalau kita mau melihat secara utuh, kita harus bisa membaca beberapa time frame ya. Intinya kalau ingin bisa seperti itu harus sering-sering berlatih, sering-sering menganalisa, sering-sering praktek. Kadang kalau cuma teori itu gampang sekali teorinya, tapi ketika kita sudah mempraktekkan teori, kadang muncullah kebingungan baru karena ketidaktahuan kita akan kondisi market yang sebenarnya. Sama seperti dulu, saya tidak begitu mengerti dengan kondisi market. Yang saya tahu pasti adalah kondisi market itu tidak bisa kita menebak candle itu sangat tidak disarankan, karena itu akan membahayakan balance kita, keuangan kita. Jadi usahakan kita ya minimal kita punya rencana untuk trading, rencana kapan kita untuk open posisi ya. Oke, jadi selain kita harus menganalisa H1, setelah kita membentuk garis support dan resisten ini, kita juga harus melihat di time frame daily-nya. Polanya seperti apa? Trennya bagaimana? Kalau trennya turun dan di H1 itu naik, maka kemungkinan besar dia masih akan turun lagi. Jadi ditunggu saja pola untuk di daerah atas sini nanti ya. Oke, jadi apa ya? Jadi kita harus menunggu, kita harus sabar menunggu pergerakan candle, ini untuk mencapai pola-pola tertentu yang sesuai dengan harapan kita. Jadi tadi yang pertama adalah kita harus menentukan dulu nih garis support dan resisten yang berpatokan dengan 13 candle itu. Setelah kita membuat garis support dan resistennya, ini sudah ada garis support dan resistennya semua, ada yang sudah ditembus signifikan, kita tinggal nunggu saja. Untuk D1 USD CHF ini masih cenderung turun, dia masih ke atas sedikit ya. Jadi kalau ini bagus ini. Kalau nanti misalkan dia berpola 1 2 3 candle menembus resisten, kita jangan sampai ragu untuk open posisi sell ya. Open posisi sell karena kemungkinannya masih turun ini ya. Karena di daily-nya masih turun. Meskipun ya namanya market, saya ulangi lagi, tidak ada yang tahu. Ini cuma analisa. Kalau secara umum kita melihat ini trennya masih tren turun ya. Kalau kita lihat weekly-nya juga ini masih tren turun. Tapi ya namanya market, tidak ada yang bisa menebak ya. Yang kita bisa lakukan adalah membuat rencana bagaimana kita trading. Karena dengan itu kita bisa menghasilkan di dunia pertradingan ini ya. Oke, jadi itu saja
Kita sambung lagi nanti di sekitar jam 11 12 ya, atau mungkin sampai subuh. Kita pantengin dulu. Kalau di candle itu, kalau kita menghitung candle itu mungkin sampai candle ke 19 20 baru kita bisa entry posisi ya, karena memang untuk kondisinya tidak memungkinkan kita masuk di jam 9 ya, atau jam 9 10 itu tidak memungkinkan kayaknya. Ini masih minimal lah jam 10, minimal jam 10 baru kita bisa open posisi sell atau buy ya. Jadi ditunggu saja. Dan jangan lupa juga perhatikan candle di time frame D1-nya, daily-nya, berpola atau berbentuk seperti apa, berjalan sudah seberapa pips ya. Jadi kalau satu hari itu, kalau kondisi pasar normal itu pipsnya antara 100 120 itu normalnya. Pergerakannya coba kita hitung yang USD CHF berapa pips pergerakan harga yang terjadi kemarin itu ya. Kita pakai ya, ini oke. Berapa pip? Oke, di sini 100 ya. Di sini 1000. Bacaannya 1080 ya. Ya, oke, ini teman-teman, ini ada harga yang bergerak-gerak ini. Ini menjadi, ini yang saya maksud dengan berapa pips ya. Pergerakan harganya seberapa jauh. Oke, ini 1000 pip ya, 1000 poin ya, 1000 poin. Oke, berapa ini? 101 ya, 101 pip ya. Ada 1122 poin. Jadi rentannya ya di situ. Jadi kita bisalah untuk ambil tipis-tipis di sini untuk reversal karena dia masih turun. Dan ini masih berapa? Ini masih 40-an. Masih 46 ya. Pergerakan candle hari ini masih 40-an. Jadi kalau kita berpatokan dengan candle sebelumnya yang 120 ya kurang lebih, jadi itu akan mungkin nyampe ke sini juga ya kalau patokannya harga yang kemarin. Tapi kita tidak tahu harga hari ini akan seperti apa, tergantung kondisi pasar ya. Jadi harus hati-hati, harus jeli, harus sabar, harus punya pemikiran bahwa kita tidak boleh trading sembarangan. Intinya seperti itu. Kita harus punya planning, kita harus punya rencana trading kita seperti apa. Oke, ini sekedar saran dari saya untuk jangan pernah gegabah dalam melakukan entry posisi. Kita harus sesuaikan dengan rencana kita. Yang namanya rencana adalah selalu ada alternatif pilihan di situ. Ada plan A, plan B, plan C. Jadi kita harus membuat plan-plan itu agar supaya bisa menghasilkannya. Oke, kita sambung lagi nanti di jam 12 mungkin ya, atau minimal jam 11. Minimal jam 11 kita balik lagi. Kita akan
kita akan pantau lagi harganya atau polanya seperti apa. Ini sudah ada pergerakan yang kayaknya signifikan. Biasanya di jam-jam ini tuh ada pergerakan harga yang sangat fluktuatif ya. Jadi seperti ini sudah mulai nampak dia gejolaknya. Kalau kita mau lihat volatility atau pergerakan market, kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di Play Store atau yang lainnya, tapi biasanya berbayar ya. Seperti Headwave itu, saya punya satu aplikasi itu yang namanya Headwave, itu saya beli ya, tidak gratis ya. Mungkin downloadnya gratis, cuman untuk menikmati fitur yang lebih lengkap itu kita harus berbayar. Oke, ini jadi kalau dia nanti down satu candle, maka kita hitung satu ya. Jadi fix ini satu candle yang sudah melewati batas support. Tinggal nunggu 2 candle lagi untuk pola 1 2 3 candle sampai 4 ya. Jadi kita harus averaging nantinya kalau memang harga masih meneruskan trennya. Dan biasanya keesokan harinya dia baru balik ya. Tapi disesuaikan dengan modal kita. Kita mau rugi berapa? Mau rugi berapa hari ini? Tentukan dulu, dihitung dulu persenannya. Kalau kita mau nahan, tentunya kita harus punya modal yang besar ketika melakukan hal-hal yang seperti ini. Oke ya. Oke, ini juga sama, dia akan ke bawah. Seperti yang saya bilang tadi, dia akan ke bawah ya. Cenderung untuk ke bawah, tapi kita tidak akan entry posisi sell karena tidak sesuai dengan planning kita. Kembali lagi dengan planning ya. Jadi kita harus disiplin teman-teman untuk mengikuti planning yang sudah kita buat. Percuma dong kita buat plan tapi tidak dilaksanakan. Jadi percuma saja. Ngapain buat planning kalau tidak dilaksanakan? Oke, kita balik nanti jam 11 saja lah. Jadi ini bisa ditinggal dulu. Yang penting kita sudah membuat garis-garisnya, kita sudah analisa pergerakan candlenya di H1 seperti apa, pergerakan candlenya, pola di atau posisi di high daily itu seperti apa. Kita harus mengetahuinya dulu, tidak langsung kita masuk sembarangan ke dalam market ini ya. Begini sudah 1 jam lebih ya saya ngobrol di sini. Saya harap apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, saya juga. Toh kita masih sama-sama belajar bareng ya. Cuman ini yang saya sering gunakan dalam trading saya. Dengan menggunakan ini intinya kita bisa terukur dan terarah ya kalau kita menggunakan planning yang sudah kita buat ya. Oke, sambung lagi nanti jam 11 minimal ya. Oke, semoga hari ini profit, sukses selalu.
dan ketemu lagi nanti ya. Oke, saya tutup dulu ini. Kita balik lagi nanti jam 11 malam.